tematik. Tepatnya kita bahas beberapa ayat yang ada hubungannya dengan keistiqomahan. Di setiap hari Kamis, kita sama-sama masuk dalam ruang kuliah umum. Karena umum, maka yang hadir dari seluruh peserta. Sama Al-Bikin Nas dari paket 1 sampai dengan paket 10 ke atas. Karena bersifat umum. Sebentar, saya setting dulu untuk di-record agar setiap pertemuan ada arsipnya. Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali masuk ke dalam ruang kelas tematik, tepatnya hari ini tanggal 18 April 2020. Materinya adalah kuliah umum di ruang kelas virtual, materinya tematik. Judulnya adalah motivasi diri untuk beristiqomah. Ada beberapa lafaz di Al-Quran, tepatnya sambil dari to the point lafaznya. Ayatnya panjang, sambil tengah-tengah ada kalimat berbunyi summastaqomu. Summa artinya kemudian, istaqomu artinya mereka beristiqomah. Dan kita bahas kalimat ini dan kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Summastaqomu, kemudian mereka beristiqomah. Judulnya adalah motivasi diri untuk beristiqomah. Pertama kita buka dulu dari surat Fatir ayat 15. Saya baca per kalimatnya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, antumul fuqara'u, kalianlah orang-orang yang butuh, ilallahi kepada Allah. Wallahu, dan Allah, huwal goniyu, dialah maha kaya atau yang maha kaya, alhamidu, dia lagi maha terpuji. In yasa, jika dia menghendaki, yudhibkum, niscaya dia melenyapkan atau memusnahkan kalian. Wayati bi kholkin jadidin, dan dia mendatangkan kholkin jadidin, yakni penciptaan yang baru atau sosok makhluk yang baru. Saya baca singkat. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan atau melenyapkan kalian. Dan dia mendatangkan sosok penciptaan yang baru atau manusia yang baru yang ada rasa butuh kepada Allah. Bentar ya. Ini yang merasa di masing-masing barangkali suara nggak terdengar, mungkin kendalanya di tempat Anda. Sinyal tidak stabil. Maaf ya, ini barangkali suara yang dengar karena kita beda kondisi bisa tempatnya. Sekarang saya teruskan dari tampilan berikutnya. Bentar.
Surat Fatir 15. Misalnya kalimatnya berbunyi seperti ini. Lafadz fuqara'u, alif lamnya dihapus. Misalnya berbunyi antum fuqara'u ilallahi. Kalau berbunyi fuqara'u tidak pakai alif lam, maka bermaksud umum. Sebagaimana pernah kita bahas di rekaman file-file tematik tentang isim ma'rifat dan nakiro. Masih ingat ya? Isim ma'rifat yakni bermaksud kata yang tertentu. Kalau yang nakiro, isim atau kata yang pengertiannya masih umum. Masih umum. Nah, cirinya ma'rifat tulisannya alif lam. Kalau yang nakiro atau umum, tulisannya tidak berawalan alif lam. Misalnya, dirubah kalimatnya, antum fuqara'u. Sama terjemahannya. Kalau pakai alif lam, antumul, dibaca wasol antumul ya. Antumul fuqara'u, kalianlah orang-orang yang butuh. Misalnya tidak pakai alif lam berbunyi antum fuqara'u, kalian orang-orang yang butuh ilallahi kepada Allah. Wallahu fakirun, sama juga lafaz fakirun dikondisikan tanpa alif lam, jadi umum nakiro. Wallahu fakirun ilaikum, dan Allah butuh kepada kalian. Kalau tulisan al-fuqara'u alif lamnya dihapus, berarti menjadi isim nakiro, isim yang bermaksud umum. Karena umum maka pemahamannya bahasa adalah bermaksud dua arah. yakni apa? Antar kedua belah pihak sama-sama saling fakir, saling membutuhkan. Jadi kesannya bahwa yakni wahai manusia kalian butuh kepada Allah, dan begitu pula Allah butuh kepada kalian. Itu ya, itu intinya. Jadi kalau lafadz fuqara'u alif lamnya dihapus, maka berkesan bahwa manusia butuh kepada Allah, dan begitu pula Allah juga butuh kepada manusia. Ini mengenai apa? Dihilangkannya huruf alif lam supaya menjadi umum. Ternyata di Al-Quran pakai alif lam, berarti apa? Bermaksud pengertian tertentu atau khusus. Maksudnya apa khusus? Kita buka catatan berikutnya. Kalau tulisannya fuqara pakai alif lam. Jika tulisan fuqara'u berawalan alif lam, maka bermaksud khusus, yakni satu arah. Satu arah. Hanya dari pihak kalian sajalah wahai manusia yang butuh kepada Allah. Sedangkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian. Itulah hikmahnya lafadz wallahu dipertegas pakai huwa. Wallahu huwal ghaniyyu. Kalau nggak pakai huwa kan kita sudah paham, misalnya berbunyi wallahul ghaniyyul hamidu, dan Allah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kalaupun huwanya dihapus secara arti bebas bahasa Indonesia, nggak masalah, kita juga paham. Justru kalau nggak ada huwa, maka masih belum spesifik pemahamannya. Karena pakai huwa, maka bermaksud bahwa Allah itu tidak akan butuh kepada kalian, wahai manusia. Justru kalianlah yang harus butuh kepada Allah. Nih, huwa itu bermaksud bahwa Allah itu satu-satunya tempat bergantung bagi kalian, wahai manusia. Huwa itu bermaksud spesifik bahwa satu-satunya tempat butuh, tempat untuk meminta apa yang kita butuhkan, itu hanya huwa, hanya dia saja, tidak ada yang lain. Nih, kalau huwanya dihapus berkesan bahwa wallahul ghaniyyu, Allah Maha Kaya, ada juga Tuhan selain Allah yang juga Maha Kaya, gitu. Ada juga Tuhan yang diyakini masing-masing agama masing-masing, yang juga punya Tuhan yang dianggap Maha Kaya. Nah, dengan adanya huwa berarti melunturkan seluruhnya Tuhan, melunturkan seluruh adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, gitu maksudnya. Huwa ini bertegas bahwa hakikatnya Tuhannya segala agama itu hakikatnya Allah juga sebetulnya. Cuma mereka tidak sadar. Misalnya saya nyembah pohon, hakikatnya pohon pun nyembah Allah sebetulnya. Tapi saya nggak sadar kalau pohonnya nyembah Allah juga.
Begitu pula saya nyembah patung. Hakikatnya patung pun nyembah Allah sebetulnya. Cuma saya nggak sadar kalau patung nyembah Allah. Makanya huwa bermaksud bahwa patung yang disembah pun kalau dia itu hidup, hakikatnya juga bergantung kepada Allah patungnya. Nah, huwa mempertegas pengertian bahwa Allah lah satu-satunya yang maha kaya. Jadi di sini dengan alif lamnya dimunculkan, maka bermaksud khusus satu arah, hanya satu arah. Yang butuh hanya manusia mengarah pada Allah. Tapi kalau lafadz alnya alif lamnya dihapus, maka sifatnya umum, isim nakiro, yakni dua arah. Manusia butuh kepada Allah, Allah juga butuh kepada manusia. Nah, ini dengan dituliskannya alif lam maka menjadi isim makrifat yang pengertiannya tertentu. Kalau dalam konteks ini bermaksud yang satu arah. Berikutnya kita buka contoh yang lainnya. Sebentar ya. Di tempat saya wifi-nya ada kendala sinyal. Agak lemot. Kita buka contoh dari ayat yang lainnya. Tepatnya surat Al-An'am ayat 132. Wa rabbuka dan Tuhanmu al-ghaniyu yang maha kaya. Dzu yang mempunyai ar-rahmati, rahmat atau kasih sayang. In yasa, jika dia menghendaki atau jika dia berkehendak, yudhibkum, niscaya dia melenyapkan atau memusnahkan kalian wahai manusia. Wa yastakhlif dan dia menggantikan, maksudnya menciptakan pengganti min ba'dikum dari sesudah kalian lenyap wahai manusia, mayasa apa yang dia kehendaki, kama seperti apa yang, arti bebasnya sebagaimana yang, ansaakum dia menciptakan kalian min dzurriyyatin dari keturunan kaumin akhirina, turunan kaum yang lain. Ya, ini kaum yang mana? Ini singkatnya. Jadi generasi manusia itu kalau diukur dari secara umum dulu ya, umum. Generasi manusia pertama adalah periodenya zamannya Adam, Idris, Nuh. Ini periode pertama ini. Nuh. Adam, Idris, Nuh. Mereka yang naik kapalnya Nabi Nuh, maka mereka selamat, tidak lenyap, tidak musnah. Kalau Allah berbuat yudhib, apa yudhib? Melenyapkan, memusnahkan. Arti aslinya yudhib adalah membuat pergi. Dari kata dahaba. Dahaba pergi. Kalau adhaba, yudhibu, membuat pergi. Alias arti kasarnya menghilangkan atau melenyapkan. Nah, zamannya Nabi Nuh, barang siapa tidak naik kapal, maka lenyap. Karena Allah kirim banjir menyeluruh, menenggelamkan semua orang yang tidak naik kapal. Tuh. Setelah Allah berbuat yudhib, melenyapkan kaum Nabi Nuh yang nggak naik kapal, maka wayastaklif, Allah menciptakan generasi berikutnya sebagai pengganti adalah yakni ansaakum, apa ansaa, menciptakan yang bukan dari awal kepada baru tapi sudah ada kemudian dikembangbiakkan berikutnya. Itu namanya ansaa bahasa Arabnya. Karena di Al-Qur'an banyak kata artinya menciptakan. Ada khalaqa yakhluqu, ada ansaa juga. Ansaa itu menciptakan yang sudah ada supaya menjadi berubah yang lain, berubah menjadi lain. Oh, berarti orang-orang yang naik kapalnya Nabi Nuh itulah cikal bakalnya generasi berikutnya. Maka berbunyi min dzurriyyatin qaumin akharin, kaum yang lain, karena kaum sebelumnya berbuat ingkar maka ditenggelamkan oleh banjir Nuh. Sedangkan yang di atas kapal ada kaum yang taat kepada Nuh, maka menjadi dzurriyyati qaumin akhirina. yakni Allah menciptakan kalian dari keturunan kaum yang lain. Atau kaum-kaum zaman Nabi yang lainnya yang dimusnahkan itu. Sedangkan masih hidup adalah cikal bakalnya generasi berikutnya. Oh, berarti jika kita tidak punya rasa butuh kepada Allah, misalnya Allah melenyapkan kita
dan menciptakan kaum yang lain yang punya rasa butuh kepadanya. Nih, jadi barang siapa jadi manusia kok nggak pernah minta kepada Allah, berarti maaf ya nggak pernah butuh. Karena nggak pernah butuh, berarti menganggap Allah ibaratnya tidak perlu dibutuhkan oleh dia, oleh orang itu. Karena orang itu merasa sudah punya segalanya, sudah punya apapun, nggak perlu berdoa, nggak perlu minta, karena sudah punya segalanya. Nih, berarti barang siapa tidak punya rasa butuh, akan Allah lenyapkan. Kenapa? Karena barang siapa tidak punya rasa butuh, berarti seakan-akan seperti Tuhan. Jadi apa? Bisa ngurusi dirinya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Tanpa bantuan pihak lain. Ini contohnya. Ya, dari apa? Pengertian yudhib yang warna merah dan yastahlib juga yang warna merah. Apa yudhib? Melenyapkan atau memusnahkan. Kalau yastahlib yakni menggantikan, maksudnya menciptakan pengganti dari yang sudah musnah itu. Ini contoh yang pemahaman singkat dari Al-An'am 132. Kita buka catatan berikutnya. Ini saya mengutip dari berbagai kitab tafsir dalam rangkuman perjalanan hidup manusia. Ini saya rangkum ini. Dari dunia terus kita mengalami kematian. Setelah kita mengalami kematian, masuk ke alam kubur. Kemudian nanti kita ngumpul di mahsyar. Secara bahasa, mahsyar artinya tempat berkumpul. Dari mahsyar kita digiring ke suatu areal, di situ ada kegelapan. Setelah itu digiring nyebrang neraka untuk menuju surga. Jadi manusia dulunya dari surga, Allah giring terus supaya balik ke surga lagi. Ini hikmahnya singkatnya. Ketika kita saat di dunia, kita butuh Allah ini. Butuh apanya? Butuh petunjuknya dalam segala hal. Petunjuk dalam segala permasalahan hidup. Yang kedua, di saat mati, kita butuh Allah ini. Butuh supaya dimatikan Allah pas kita sedang berbuat baik. Maksudnya. Butuh husnul khotimah. Apa husnul? Dalam kurung yakni baik. Apa khotimah? Penutup. Ya, khotimah kan mengunci mati, menutup yang terakhir maksudnya. Jadi pas kita mati pun butuh Allah juga kita itu. Untuk apa kok butuh Allah? Supaya Allah itu mentakdirkan kita mati dalam keadaan sedang dalam kondisi imannya baik. Sedang dalam keadaan berbuat kebaikan. Saat kematian butuh husnul khotimah. Saat di alam kubur butuh ampunan kita itu. Kalau kita meninggal semua, terus anak-anak kita itu ternyata Allah biarkan agar mereka jadi jadi lupa orang tuanya, kemudian tidak beriman, akhirnya nggak pernah mendoakan kita, maka kita merana akhirnya. Merana merana. Kalau istilah puitis apa ya? Dilanda duka nestapa nan lara. Itu udah babak belur parah tuh ya. Jadi di saat dalam kubur butuh ampunannya. Karena kita sudah gak bisa berbuat lagi. Maka amalan disebut adalah mereka yang masih hidup supaya membantu kita untuk memohon ampunan kepada Allah untuk kita nanti ketika di alam kubur. Oh, berarti saat di alam kubur masih butuh Allah juga. Butuh ampunannya. Kemudian pas kita bangkit di kematian, di padang mahsyar, butuh naungannya. Di saat orang dalam kondisi kepanasan, dalam kondisi tegang, cemas, was-was, butuh naungannya. Butuh dikasih tenangan sebagainya. Di padang mahsyar juga masih butuh Allah. Terus nanti digiring kegelapan, butuh petunjuknya. Ini pernah suatu saat para sahabat tanya sama Rasul. Ini bahasa saya, ya Rasul, di mana manusia berada di saat bumi ini diganti dengan bumi yang lain? Di mana manusia berada? Apa Rasul? Hum fid dzulumati, hum fid dzulumati. Mereka lagi kegelapan. Nah, jadi berjalannya meraba-raba. Meraba-raba. Nah, butuh petunjuk.
butuh petunjuk. Jadi saat dalam kegelapan di akhirat butuh petunjuk mengarah kemana arah surga itu. Dan kemudian rute terakhir ke surga adalah menyeberangi neraka, butuh keselamatan. Oh, berarti manusia itu seumur hidupnya butuh terus, ya, butuh terus. Jadi barang siapa nggak butuh berarti maaf ya, seakan-akan ya tidak mengimani Allah berarti di situ karena nggak butuh. Dunia butuh petunjuk. Ketika mati butuh husnul khotimah. Alam kubur butuh ampun dari Allah. Di padang mahsyar butuh naungan. Dalam kegelapan butuh petunjuk sampai dunia sama. Butuh bersama. Kemudian nyebrang neraka butuh keselamatan. Karena rutenya orang beriman ke surga menyeberangi neraka. Ini tanpa kecuali semuanya melewati nanti. Cuma bedanya adalah menyeberanginya macam-macam. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terbang, macam-macamnya. Ini yang perbedaannya menyeberang itu. Cara menyeberangi ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, berikutnya. Dunia dan ketika di akhir kegelapan ini satu rangkaian. Maksudnya bahwa barang siapa waman kana dan barang siapa adalah fi hadi, kalau berkata di dalam ini, maksudnya di dalam kehidupan dunia ini, barang siapa di dunia ini ternyata dalam keadaan akma, dikata umyun, masih ingat juz 1 ya, paket 1 ya, sumun bukmun umyun, sumun tuli bukmun bisu umyun buta, umyun buta, umyun buta, akma itu ibaratnya kalau berkata lebih buta, maksudnya lebih buta kalau berkata. Lanjutannya, fahuwa, maka dia fil akhirati, dalam akhirat, akma, akan lebih buta lagi. Wa adallu sabilan, dan lebih sesat jalan, dalam kurung jalannya itu. Baru di dunia itu hatinya gelap, maka di akhirat lebih gelap lagi dirasakan nanti. Barang siapa di dunia mata hatinya itu gelap, nggak bisa ngelihat mana benar mana salah, nggak bisa ngelihat mana baik mana buruk, nggak bisa membedakan mana boleh mana dilarang, maka di akhirat lebih gelap lagi mata hati. Ini karena antara hadi dunia dengan akhirat ini sama-sama keadaannya. Kalau di dunia itu dalam keadaan selalu diberi petunjuk, terang, benderang hatinya, dia dalam kegelapan di akhirat merasa terang juga. Jadi kondisi nanti di akhirat itu sudah bisa digambarkan ketika bersangkutan ada di dunia. Dunia dengan di akhir kegelapan ini satu gambaran. Sama-sama adegannya ibaratnya. Kalau di dunia seseorangnya itu cemerlang, hatinya terang, mata hati bisa melihat sesuatu yang dibalik sesuatu itu, tahu hikmahnya, maka dalam kegelapan di akhirat bisa melihat apa yang tersembunyi, apa yang gelap tersebut, bisa melihat. Ada alat penerangan, kasih petunjuk di situ. Ini kutipan dari Al-Isra 72. Kalau di dunia, ingat bahwa dunia itu dulmatun. Dunia itu gelap. Kenapa gelap? Karena dipenuhi dengan lapisan-lapisan hijab. Apa hijab? Tirai penghalang. Contoh misalnya, saya di bumi ngelihat ke depan ada tembok, saya nggak tahu apa di balik tembok, nggak tahu. Jadi oleh Allah ada yang penglihatannya dibuat Allah bisa tembus lintas dimensi, ada yang nggak bisa tembus. Dunia dulmatun. Nah, barang siapa di dunia berarti dalam kegelapan juga, kayak gelapnya di akhirat nanti sama. Tapi barang di dunia itu dalam dirinya ada unsur Qur'annya, maka Al-Qur'anu nurun. Quran itu cahaya. Barang siapa dalam hatinya ada identitas Qur'annya, maka dia ketika di dunia nggak merasa gelap, merasa terang terus. Ketika ada sesuatu yang belum clear, maka ada apa ya, solusi terus seperti itu ya. Ini namanya Al-Qur'anu nurun. Barang siapa dalam dirinya ada identitas Qur'annya, yakni apa? Menghidupkan diri dengan ajaran Quran, meramaikan diri dengan bacaan Quran, memuliakan diri dengan hafalan Quran. Pokoknya dalam diri ini ada identik Qur'annya. Maka hidup di dunia
Allah kasih cahaya itu. Ya, pikirannya Allah terangkan, hatinya Allah terangkan. Kenapa? Kalau dalam diri orang itu ada unsur Qur'annya, yakni menghidupkan diri dengan ajaran Quran, meramaikan diri dengan bacaan Quran, memuliakan diri dengan hafalan Quran. Nih, itu berarti diri sendiri ada nurunnya, ada cahayanya, maka hidup di tempat gelap pun tidak masalah. Tidak masalah. Sedang di alam dunia pun tidak masalah. Karena dirinya ada identitas Qur'annya. Oh, berarti barang siapa di dunia itu mengimani Quran, kemudian menjelmakan diri sebagai Quran yang hidup, maka dalam kegelapan Quran akan menerangi orang itu, akan menyelamatkan menjadi syafaat bagi orang itu. Ini ya, satu rangkaian antara dunia dengan kegelapan nanti di akhirat, satu rangkaian. Ya, berikutnya wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad bisolati, dengan solat, dengan mengamalkan mendirikan solat. Wastobir, kalau perkata alimnya kasroh ini, wa istobir, dan bersabarlah kamu alaiha, atasnya. Kalau berkata alaiha, atasnya. Nah, dulu ya, ada gangguan sinyal lagi. La nas'aluka rizqon, kata Allah, kami tidak memintamu rizki wahai Muhammad. Karena semua lafadka itu kepada Rasul Muhammad, domirnya engkau. Nahnu narzukuka, kamilah yang justru memberikan rizki kepadamu. Wala akibatu, dan akibat dalam kurung akibat baik adalah litakwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada kata perintah bersabarlah kamu. Dari beberapa catatan bahasa di Al-Quran, perintah bersabar misalnya adalah berbunyi isbir, sabarlah. Ini dalam konteks ini ya, dalam konteksnya perintah sholat ini ya, isbir, bersabarlah. Kalau berbunyi wasbir alaiha, berarti disuruh sabarlah untuk bersedia menjalankan perintah itu sendiri. Allah perintahkan sholat, bersabarlah menjalaninya. Tapi kalau berbunyi wastobir, ayo yang merasa anggota kelas tingkatan paket 6. Insya Allah tahu ini ya. Tahu ini. Itu pun kalau dikasih tahu. Ya, ini apa paket 6 itu? Paket 6 itu mempelajari tentang fiil-fiil atau kata kerja dilihat dari adadul hurufi, jumlah hurufnya. Ada sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Istobir ini fiil yang khumasi. Apa saja hurufnya? Alif, sod, to, ba sama ro. Alif, sod, to, ba sama ro. Itu pun huruf to samaran, aslinya tak. Istabir aslinya. Istabir. Nah, karena pertemuan sod dengan tak itu memberatkan, maka Allah rubah menjadi to, istabir. Nah, maksudnya apa? Fiil kok 5 huruf. Jadi bermaksud apa ya? Bersifat tindak lanjut. Jadi ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah sholat, kemudian menjalaninya bersedia, tapi ternyata banyak rintangannya, banyak godaannya, ternyata bersabar meneruskannya, itulah namanya wastobir. Wahai Muhammad, bersabarlah menghadapi rintangannya itu. Kalau isbir, bersabarlah menjalani perintahnya, bersedia menjalani. Nah, mengenai ketika menjalani mengalami apa, gangguan apa, belum bahas. Kalau berbunyi isbir, tapi kalau berbunyi istobir sudah bahas mengenai sudah bersedia jalani, cuma kedepannya ini larang apa, rintangannya apa saja. Ini istobir, pakai istobir ini, pakai fiil yang khumasi yang 5 huruf. Apa istobir? Mengandungi syarat bahwa bersabarlah menghadapi rintangannya, teruskanlah meskipun banyak godaannya, teruskanlah meskipun susah khusuknya, teruskanlah gitu ya. Ini kalau bicara hakikatnya ya, hakikatnya. Hakikatnya percuma kita sholat kalau nggak ikhlas. Itu benar itu, benar. Tapi jangan gini dia kali. Kalau gitu saya belajar ikhlas dulu terus sholat. Oh jangan gitu. Gitu. Ya. Di satu sisi percuma sholatnya kalau tidak ikhlas. Di satu sisi percuma sholatnya kalau merasa terpaksa, nggak ikhlas.
Tapi jangan diakali gini, jangan dibalik. Kalau gitu saya sekarang belajar ikhlas dulu bertahun-tahun, baru mulai sholat. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Maunya Allah adalah kerjakan sholat meskipun kurang ikhlas, meskipun terpaksa, meskipun kurang tumak nina, meskipun kurang segalanya. Kerjakan, teruskan. Nanti bisa dipelajari berangsur-angsur, ya bertahap maksudnya. Jadi teruskanlah meskipun mampunya segitu gitu maksudnya. Mampu khususnya segitu, teruskanlah. Istobir. Dari apa rintangannya? Godaan setan. Apa rintangannya? Godaan nafsu. Apa rintangannya? Pikiran kemana-mana ketika sholat. Itu rintangannya. Teruskanlah. Iya. Jadi kekurang sempurnaannya sholat, itu teruskanlah kerjakan, meskipun kurang sempurna. Nanti Allah yang menutupi. Itulah hikmahnya. Kenapa? Wirid dzikir pertama kali setelah sholat, setelah salam kanan kiri apa? Istighfar 3 kali kan ya. Hikmahnya gini hikmahnya. Yang pertama apa? Istighfarnya adalah ya Allah ampuni saya barangkali tadi niat sholat saya itu apa? Niat saya tujuannya bukan kepadamu, tapi kepada hal yang lainnya. Misalnya karena saya sakit maka butuh sembuh, tekun sholatnya. Karena ada pikiran suntuk, butuh clear, tekun sholatnya. Oh berarti ya Allah ampuni saya. Barangkali sholat saat itu karena pengen sembuh. Sholat saya karena pengen supaya permasalahan clear. Jadi nggak karena Allah, tapi karena yang lain. Itu maksudnya istighfar yang pertama. Ya Allah ampuni saya. Barangkali motivasi saya sholat tadi itu tidak karena engkau, tapi karena yang lainnya. Yang kedua istighfarnya adalah ya Allah ampuni saya. Barangkali cara sholat saya itu dari kurang tumak nina, kurang sempurna, lafadznya kurang fasih, kurang tajwid, ampuni saya barangkali tata cara ketika sholat itu geraknya kurang sempurna. Jadi minta ampun gerak sholatnya. Yang ketiga adabnya, ya Allah ampuni saya barangkali tadi ketika saya sholat itu kurang beradab, kurang sopan di hadapanmu karena bajunya barangkali tidak pantas atau mukena saya itu nggak pantas dipakai misalnya gitu ya. Jadi secara adab hikmahnya seperti 3 kali mengistighfari niat sholatnya tujuannya salah barangkali. Yang kedua mengistighfari tata cara sholatnya kurang sempurna. Yang ketiga mengistighfari adab sholatnya mungkin nggak beradab, kurang etika di hadapan Tuhan. Aman di sini. Jadi istobir, teruskanlah meskipun banyak rintangan. Surat Toha 132. Allah menyindir di sini, wa Muhammad lanas aluka rizqon. Kami tidak memintamu rizki atau pemberian. Secara bahasa apa rizki pemberian? Lanas aluka rizqon. Kami tidak memintamu rizki. Maksudnya apa? Wa Muhammad, ketaatanmu tidaklah membuat kami jadi beruntung. Jadi arti kasarnya adalah sholatnya manusia itu bagi Allah nggak pengaruh apa-apa sebetulnya, nggak pengaruh apa-apa. Jadi sholat kita barangkali kurang sempurna, sholat kita barangkali maaf ya kurang ikhlasnya, itu bagi Allah itu apa ya nggak pengaruh apapun. Atau sholat kita tuh mutu 100% misalnya ya, mutunya pun nggak menambah. Wah bagi Allah ibaratnya sholatnya kita yang bagus itu tidak menambah keagungan Allah dan sebaliknya sholat kita yang barangkali masih buruk itu tidak mengurangi keagungan Allah. Intinya kita beribadah sholat Allah nggak merasa diuntungkan. Kalaupun kita nggak nyembah Allah, Allah nggak merasa dirugikan. Itu intinya. Intinya lanas aluka rizqon wa Muhammad, pemberian darimu berupa persembahan sholat kepadaku itu hakikatnya apa? Enggak seberapa dibanding rahmatku, enggak seberapa sebetulnya, enggak seberapa. Jadi ketaatanmu dalam sholat tidaklah membuat kami jadi beruntung. Nahnu narzukuka, kamilah yang berimu rizki, yakni kamilah yang memberikan keberuntungan atas ketaatanmu itu. Jadi kasarnya kalau seluruh dunia itu masuk Islam, taat pada Allah, sholat, hakikatnya nggak menambah untung bagi Allah. Dan sebaliknya, kalau seluruh dunia itu maaf ya, tidak muslim, nggak beriman, itu Allah nggak merasa rugi.
Nah, pokoknya taatnya kita atau tidaknya kita bagi Allah nggak pengaruh apa-apa. Kalau gitu, kenapa kita disuruh taat? Ya, jawabannya adalah balik lagi di sini supaya Allah beri keberuntungan atas ketaatan kita di sini intinya. Jadi kita sholat Allah nggak merasa beruntung, kita nggak sholat Allah nggak merasa rugi, itu intinya. Nah, kalau kita nggak sholat kita rugi. Kenapa? Allah nggak ngasih keberuntungan nanti di akhirat. Tuh ya, di sini lanas alukariskon nahnu narzuqun. Makanya tanda wakofnya pakai sot lam ya. Apa sot lam ya? Wasol aula. Jadi lanas uluka rizqon nahnu narzuqun. Langsung ini. Lanas uluka rizqon nahnu narzuquka. Wahai Muhammad, kami tidak mintamu rizki, apa rizki? Pemberian darimu. Jadi kita itu berpuasa Ramadan, kita persembahkan amal kita pada Allah, meskipun amalannya itu nggak mutu atau mutu bagi Allah, nggak pengaruh apa-apa. Nggak pengaruh. Kalau gitu Allah nilai apa? Dari kita tuh nilai adalah nurut apa enggak diperintah, itu intinya. Nurut apa tidak. Oh, perintahkan puasa, ya udah kita jalankan. Mengenai bagaimana mutu puasa, itu urusan sekian. Bagi Allah enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Yang penting diperintah nurut apa enggak. Itu namanya taat. Mengenai bagaimana mutu puasa, enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Entah puasanya bagus, enggak bagus, bagi Allah enggak pengaruh. Yang penting kita tuh taat apa tidak, itu aja intinya. Nah, sama di sini. Jadi sholatnya manusia persembahan itu bagi Allah nggak pengaruh. Nggak membuat Allah untung gitu maksudnya. Nggak pengaruh. Ya, nggak pengaruh. Nah, oh berarti kita tuh berpuasa semata-mata menjalankan perintah disuruh. Karena disuruh ya sudah berpuasa. Mengenai seberapa mampunya, bagi Allah nggak ngukur. Nggak ngukur. Nah, Allah mengukur adalah taat apa tidak dengan perintah itu. Berikutnya, jika seluruh manusia berbuat taat, maka tidaklah bertambah keagungannya. Karena dia, yakni Allah, sudah sempurna dengan sifat-sifatnya itu. Contoh, maaf ya ini contoh. Saya kan manusia. Ketika saya jadi terkenal, kemudian jadi public figure, kemudian banyak follower saya, dengannya ya. Nah, saya semakin wah ya, wah, oh berarti saya itu dimuliakan ya, saya itu disanjung-sanjung ya. Suatu ketika punya follower saya itu kenapa? Mungkin karena saya kena suatu berbuat buruk, agar apa? Mereka ninggalin saya jadi turun di bawahnya. Nah, Allah nggak seperti itu. Allah nggak seperti itu. Kalau manusia seperti itu, ya apa? Jika seluruh manusia itu taat kepada saya, menurut saya, maka saya semakin wah, semakin semakin gengsi saya semakin naik, ya, level saya semakin tinggi, saya merasa dimuliakan. Nah, ketika manusia follower itu ninggalin saya menjadi jatuh nama saya. Oh, berarti image saya jadi buruk. Nah, itu kan manusia. Allah nggak seperti itu. Jika seluruh manusia bertaat bagi Allah, nggak pengaruh, nggak bertambah wah, karena Allah sudah sempurna masalahnya, sudah sempurna dengan sifat-sifatnya itu. Kalau manusia kan nggak sempurna, makanya ketika disanjung melambung tinggi, ketika dihina-hina langsung turun di bawahnya. Nah, itu manusia. Allah nggak seperti itu, ya. Manusia masih butuh, ya. Butuh kebersamanya, butuh sanjungan supaya sampai tinggi di sanjung, kemudian ketika ditinggalkan followernya langsung merasa harga dirinya itu nggak berharga lagi, turun. Berarti dia itu berharga enggaknya tergantung followernya, berarti benar ya. Maaf ya. Nah, Allah nggak seperti manusia ya. Manusia tanpa nggak pengaruh. Oh, berarti jika seluruh manusia berbuat taat, maka tidaklah bertambah keagungannya, nggak menambah ratingnya, maksudnya nggak bertambah keagungannya Allah. Karena dia sudah sempurna dengan sifat-sifatnya. Dan sebaliknya sekarang, jika seluruh manusia itu berbuat dosa, durhaka, nggak nyembah Allah, maka tidaklah berkurang keagungannya. Jadi manusia puasa, kalau bersedia, bersyukurlah manusia itu. Kalau nggak bersedia, bagi Allah nggak pengaruh.
Dia itu menyuruh kita berbuat taat justru untuk mendapatkan manfaat dari keagungannya itu. Allah Maha Agung dalam apa? Segala hal. Dalam mengampuni, Allah Maha Agung. Dalam berbuat, ngasih petunjuk, Allah Maha Agung. Nah, barang siapa bersedia taat, maka mendapatkan manfaat dari keagungannya. Contoh, misalnya, ini ilustrasi ukuran manusia dulu ya. Misalnya, ada seorang raja. Ya, seorang raja ini. Ada seorang raja. Nah, punya prajurit. Dari rumah ke kerajaan selalu jalan kaki. Makanya sering terlambat akhirnya. Maka suatu ketika rajanya ngasih kuda. Nah, kepada si prajurit itu. Nah, kalau si prajurit itu peka, peka itu sensitif, bahwa kuda adalah isyarat bahwa kalau si prajurit itu memanfaatkan kuda itu untuk dipakai semakin cepat hadir ke istana, itu berarti kuda itu mendekatkan dirinya kepada si raja, menjadi akrab akhirnya. Ini berarti segala kebendaan yang diterima oleh si prajurit itu dari raja merupakan uluran tangan raja supaya prajurit itu semakin dekat, semakin cepat nyampe kepada raja itu. Sama di sini. Berarti prajurit mendapat manfaat dari adanya kuda itu. Jadi apa? Yang lainnya belum dapat kuda, berarti belum akrab. Sama di sini. Jadi barang siapa taat itu akan dapat manfaat dari keagungannya. Barang siapa nggak taat maka jauh dari pemberian manfaat dari keagungannya tersebut. Jika seluruh manusia berbuat dosa, maka tidaklah berkurang keagungannya. Dia nyuruh kita berbuat taat justru untuk mendapatkan manfaat dari keagungannya. Contoh yang lain. Surat Hud ayat 114. Wa qimis sholata, dan dirikanlah sholat torofayin nahari, pada kedua tepi siang, wazulafan minal laili, dan permulaan dari malam, yakni pagi dan petang maksud tadi ya. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna, arti perkata adalah membuat pergi, arti bahasnya menghapus as-sayyiati, keburukan-keburukan. Dalika, demikian itulah dzikra, peringatan, lidzakirina, bagi orang-orang yang ingat. Di sini al-hasanati dan as-sayyiati. Ternyata rangkaian kata-kata ini dicepit dengan dua tanda wakof. Dua tanda wakof, bahwa kalau kita nemu suatu ayat, entah panjang atau pendek ayatnya, kalau nemu dua tanda wakof, ya, kanan kiri, dicepit kanan kiri, maksudnya kalau ada kalimat dicepit dua tanda wakof kanan kiri, itu ada isyarat bahwa kalimat itu bersifat umum. Jadi boleh diambil sepenggal menjadi dalil secara umum. Contoh di sini, pertama kalimatnya berbicara mengenai alokasi waktu sholat. Yakni apa? Dirikanlah sholat, kapan sholatnya? Yakni kedua tepi siang, pagi dan petang, dan permulaan malam. Titik, Jim ya. Apa Jim? Jaiz apa jaiz? Boleh. Setelah tajwid, boleh berhenti, boleh terus. Tapi setelah tematik ayat, boleh diambil sepenggal, diputus, ambil kata-kata innal hasanati sayyiati sepenggal, lepas dari ayat keseluruhannya, dipakai dalil secara umum, boleh. Nah, ini pengertian dicepit dua tanda wakof, jim apa jaiz, boleh diambil sepenggal dengan kalimat ini, lepas dari ayat keseluruhannya. Karena ini kaidah umum bahwa kebaikan bisa menghapus keburukan. Oh, berarti karena sholat termasuk amalan hasanat, sedangkan sayiat termasuk amalan dosa, maka dengan mengerjakan sholat, otomatis sholat termasuk amalan penghapus dosa. Ya, contoh sekarang ini pas Ramadan, puasa juga termasuk amalan penghapus dosa. Sholat termasuk amalan penghapus dosa. Makanya dijamakan innal hasanati, sungguhnya kebaikan apa? Perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan, contohnya sholat misalnya ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Itu ihsan ya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasul seperti itu ya, kata Rasul.
Jadi apa itu berbuat ihsan? yakni jika kau menyembah Allah, seakan kau melihatnya. Kalau nggak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau, gitu intinya. Berbuat ihsan. Jadi ketika sholat merasa bersandar kepada Allah, kalau nggak bisa rasa seperti itu, merasalah bahwa Allah melihat engkau. Itu aja, ke sana intinya. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Ini kaidah umum. Kita buka tampilan berikutnya. Ini saya ngutip dari suatu hadis Rasul. Sebentar ya. As-sholatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun 5. Saya baca per kata ya, tun. Kafaratun 5 bainahunna malam tuhsa al-kabairu. Ini kata Rasul, as-sholatul khamsu, yakni sholat yang 5 itu, wal jumu'atil jumu'ati, dan antar sholat Jumat itu, Jumat berikutnya, itu kafaratun sebagai tebusan kafar, tebusan penghapus dalam kurung dosa, 5 bainahunna, di antara semua itu, di antara semuanya itu. Malam tuhsal kabairu, selama tidak terliputi dosa-dosa besar. Kenapa dosa besar itu harus ekstra, tambahan ekstra maksudnya, dengan bagi amalan yang istighfar berapa kalinya itu bertambah juga. Ini contohnya, oh berarti untuk kita butuh dosa terhapus, maka bagi laki-laki misalnya atau perempuan ikutan Jumat antar Jumat bisa menghapus, umroh antar umroh, haji antar haji bisa menghapus, sholat antar sholat bisa menghapus. Ini hikmah dari usaha kita untuk supaya terhapus dosa. Dengan cara itu bisa sholat antar sholat, Jumat antar Jumat bisa menghapus keduanya. Selama dosanya tidak kategori yang besar-besar itu. Kalau besar-besar maka harus dengan taubatan nasuha. Nggak sekedar jumlah sholatnya maksudnya. Nggak sekedar antar sholatnya. Nggak sekedar ada Jumat tapi dengan amalan yang juga menyertainya. Ini isyarat dari Rasul mengenai salah satu amalan yang bisa penghapus dosa. Sholat antar sholat atau Jumat antar Jumat. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qoma, jika dia berdiri dalam kurung berdiri yusolli, berdiri sedang sholat, utia bidunubihi, utia, yakni akan didatangkan dosa-dosanya, kulliha, tiap-tiapnya atau semuanya. Fawudiat, maka catatan dosa dari malaikat itu oleh Allah, fawudiat, maka diletakkanlah dosa ya, ala rosi, atas kepalanya, dari kepalanya, wa'atiqaihi, dan di atas dan kedua pundaknya. Fakullama roka'a, maka setiap kali dia ruku, au sajadah, atau sujud, tasakotot anhu, apa takotot? Ya ini berjatuhanlah dosanya itu. Terhapuskanlah dari buku catatan amal buruknya itu. Ini dari Rasul caranya nih ya, bahwa itulah hikmahnya kenapa butuh tumaknina ya. Ketika ruku, ya, rukunya selama apa? Ya selama bacaan kita itu. Dengan dilamakan maka supaya dosa yang Allah taruh di pundak supaya jatuh, ya, luntur jatuh maksudnya. Ketika sujud dilamain, selama apa sujudnya? Selama bacaan tasbih itu. Dengan dilamain maka supaya luntur semua, jatuh semua dosa yang di atas kepala itu. Nah, itu ya. Jadi ketika ruku maka yang di pundak jatuh semua dosanya. Ketika sujud yang di kepala jatuh semua, dari hikmahnya saja. Kata Rasul seperti itu ya. Ketika makanya kenapa setelah sholat dosa terhapus ya, karena ketika sedang sholat dosa-dosa taruh di kepala dan pundak kita, ini secara gaib loh ya, taruh di situ. Ya, ini. Jadi misalnya loh ya, misalnya wujud dosa itu Allah wujudkan secara benda fisikal, tentu orang ini senang sholatnya. Kenapa? Karena terbukti secara kasat mata ada dosa di pundak kita itu. Maka dengan rukunya dilamain, maka jatuh semua, senang akhirnya kan, senang orangnya.
Habis sholat selesai, alhamdulillah nggak ada beban lagi dosa. Gitu. Nah, karena dosa Allah gaibkan, maka sekarang tinggal iman. Yakin apa tidak? Itu intinya sekarang. Pentingnya iman. Yakin apa enggak? Bahwa di pundak ada dosa ketika sholat. Di kepala ada dosa ngubel sholat. Ketika ruku dosanya berjatuhan. Apa jatuhan simbolis? Langsung dihapus catatan buruk malaikat. Dihapus. Ini ya. Innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi kulliha. Fawudiat ala ro'sihi wa atiqaihi. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Ini kata seperti itu ya. Oh, berarti amalan sholat juga bisa menjatuhkan atau melunturkan dosa-dosa itu. Surat Al-An'am 61. Wa huwal qahiru, dan dialah yang maha kuasa, yakni kuasa memaksakan kehendaknya. Fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum, dan dia mengirim atas kalian hafadotan, kalau berkata penjaga. Ini para mufasir, ini banyak penafsiran karena tanwin ya, karena isinya nakiro atau tanwin, maka para mufasir berbeda sudut pandang menafsirkannya. Yang maksud hafadot di sini. Yang pertama ini saya kutip dari berbagai tafsir mereka yang tanwin ya, karena nakiro. Yang pertama ada menafsirkan bahwa ini maksudnya malaikat penjaga. Penjaga apa? Yakni penjaga si manusia itu ketika beberapa waktu sebelum meninggal dijaga itu supaya nggak berbuat buruk. Nah, ini dijaga, maka supaya kita mati dalam kondisi baik. Ini yang pertama, malaikat penjaga. Penjaga supaya orang itu semenjak Allah mau mentakdirkan mau meninggal, Allah kirim malaikat supaya jaga orang itu. Sebagaimana pengkaburan Allah, kalau orang itu pengen mati sul khotimah, maka Allah ngirim malaikat supaya dari detik ini sampai menjelang matinya itu terlindungi oleh malaikat supaya setan nggak bisa goda. Setan nggak bisa goda, iblis nggak goda, maka bersangkutan dari detik ini sampai matinya nanti itu berbuat kebaikan terus kan, jaga malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang menafsirkan hafadotan adalah malaikat penjaga, pendamping, pencatat amal itu, jaga terus. Mau ngapain dia sebelum mati tetap tercatat. Ada seperti itu. Ini karena tanwin maka penafsirannya umum. Hatta sehingga idza jaa ahadukumul mautu. Apabila kematian datang pada salah satu kalian, tawafadhu rusuluna, utusan kami, kan rusul jamak ya, kalau rasul satu utusan. Kalau rusuluna, utusan kami mewafatkannya. Wahum, dan mereka si para utusan itu malaikat penjaga mau mencabut nyawa itu layu farituna, tidak melalaikan dalam kurung tugasnya masing-masing. Ini contoh butuhnya manusia, yakni butuh dikirimi Allah malaikat penjaga menjelang matinya itu. Ya. Contoh misalnya, contoh buruk dulu misalnya. Si A misalnya takdirnya matinya misalnya ya jam 1 siang. Ternyata jam 12:30 dia berbuat dosa. Jadi apa? Sedang menipu orang misalnya. Sedang menipu orang jam 12:30 siang. Matinya jam 1 siang. Nah, kalau orang itu maaf ya nggak bertobat, nggak beriman dan sebagainya ya, maka Allah nggak ngirim malaikat hafadotan, nggak ngirim supaya dia ketika mati dalam keadaan menjadi penipu, masih menjadi penipu. Berarti kan suul khotimah. Lain lagi yang ini, misalnya si A matinya jam 7 siang, jam 12:30 ya, dia berbuat kebaikan, baik, entah pokoknya baik lah, entah sedang nolong orang atau sedang kerja secara baik dan sebagainya, maka karena Allah sayang sama orang itu, maka Allah ngirim malaikat supaya jam 12:30 jam 1 itu dalam keadaan baik terus, nggak tergoda oleh pihak lain atau makhluk lain untuk berbuat dosa, maka mati dalam keadaan sedang berbuat kebaikan. Ini jadi butuhnya manusia, kekatnya butuh penjagaan dari Allah berupa dikirim malaikat jaga di akhir hayatnya itu, agar ketika dicabut nyawanya sedang berbuat kebaikan atau sedang dalam keadaan baik. Innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbuna, kalau berkata Rabbuna Allahu,
Tuhan kami, dalam kurung Tuhan kami Allah. Summa kemudian istaqomu, mereka beristiqomah. Tatanazzalu alimul malaikatu, niscaya para malaikat apa tatanazzalu, ini bergegas-gegas turun alaihim dalam kurung atas mereka, menemui mereka maksudnya. Kapan? Di saat ajalnya tiba. Sambil berkata gini, alla takhafu wa la tahzanu. Ini para malaikat Allah kirim kepada orang itu ketika orang itu mau mati, ya, mati dikirim untuk apa? Ibaratnya meredam orang itu supaya tidak takut, tidak khawatir. Ya, ini. Jadi dikasih apa suatu penyemar malaikat, jaminan ketenangan dan sebagainya. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, jangan kalian merasa bersedih. Ini apa? Meninggalkan seluruh dunia seisinya itu jangan bersedih. Wa basiru, dan bergembiralah kalian bil janati, yakni terhadap surga, alati kuntum tu'aduna, yang kalian dijanji oleh Allah kepada kalian. Sana intinya ya. Jadi ketika dia mau mati, Allah kirim malaikat untuk menjaga, ngasih semangat beraninya itu nggak di kematian, supaya nggak takut. Malaikat disuruh datang supaya nggak takut dan sebagainya. Ini contohnya. Jadi Allah ngirim malaikat hafadotan, malaikat penjaga, untuk berkata alla takhafu wala tahzanu wa absiru. Ini ucapan malaikat kepada yang bersangkutan ketika mau ajalnya tiba. Oh, berarti manusia butuh ketenangan ketika mati. Butuh tenang kan ya? Nggak was-was, nggak gelisah, nggak takut, butuh tenang. Nah, butuh itulah Allah, butuh kiriman dari Allah berupa malaikat penjaga supaya membuat tenang ketika menghadapi kematian. Allah takhafu wala tahzanu. Ini kalau istiqomah yang bersangkutan. Kalau orangnya istiqomah kepada ucapan pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah, maka dengan bukti segala ibadahnya itu, kita mau meninggal, Allah ngirim para malaikat bergegas turun ketika dia mau meninggal. Tatanazzalu, cepet-cepetan turunnya ini. Ya. Dari semua ayat tadi saya rangkum. Rangkuman ayat bermuatan rasa butuh tadi ya, surat Fatir 15, surat Toha 32, intinya adalah kita butuh pemberian di dunia. Apapun. Misalnya ketika sakit, butuh sembuh. Ketika ada masalah, butuh clear. Ketika was-was, butuh tenang. Ketika terancam, butuh selamat. Macam-macam. Ketika gelisah, butuh tenang. Nih, kita butuh berdunia. Ketika nggak punya, butuh supaya punya. Ketika punya satu, butuh dua. Ini contoh ya. Berikutnya, surat Hud. Kemudian dari hadis tadi ya, hadis orang Muslim, dan juga dari hadis tadi saya rangkum di sini, kita butuh terhapusnya dosa sebenarnya di dunia. Ya. Jadi dari sholat menghapus dosa, oh butuh berarti butuh dosa terhapus sebelum kita mati, itu intinya. Butuh pemberian dan butuh penghapusan dosa sebelum mati, kita butuh dihapus. Berikutnya Al-An'am 61 dan 30, butuh ketenangan ketika saat mati, butuh kirim malaikat supaya dampingi ini ya, menghadapi Israel itu, contoh ya. Oh, berarti manusia itu atau kita butuh pemberian di dunia, butuh terhadap dosa semenjak di dunia, dan butuh ingin ketenangan di saat kematian. Berarti kita tuh yang fakir, kitalah yang fuqara kepada Allah, butuh semuanya. Maka rasa butuh adalah langkah awal untuk memotivasi diri agar beristiqomah. Jadi ingat ya, iman kita kan yazidu wa yanqusu, terusnya naik turun ini. Nah, pas kita iman lagi turun-turunnya, berarti lagi malas-malasnya. Malas ibadah, malas nyembah, malas taat. Nah, ketika sedang malas itu, mari kita ingat supaya termotivasi pengen taat lagi. Kita ingat, kita butuh enggak kepada Allah? Oh, butuh nih. Nah, ini. Mari rasa butuh pemberian ampunan itu menjadi langkah awal untuk menjadi semangat lagi beribadahnya itu. Ini apa? Jika butuh diberi,
kemudahan rezeki. Jika butuh diberi tentramnya keluarga. Jika butuh diberi ampunan dosa. Maka rasa butuh titik awal. Supaya malasnya itu muncul semangat lagi. Nah, setelah rasa butuh itu mantap, butuh nih saya pada Allah nih. Yang kedua, butuh juga rasa tenang. Pengen rasa tenang sekematian. Ya ini jika ingin tenang di akhir hayat, matinya itu maaf ya, dengan baik-baik mencabutnya, dengan halus, tidak kasar, butuh dijaga malaikat, butuh tenang dengan janji Allah. Maka rasa tenang, rasa butuh, ini dua hal ini jadi motivasi diri untuk bisa istiqomah lagi dalam taat kepada Allah. Jadi kalau kita lagi males-malesnya, supaya semangat muncul, mari kita ingat kita butuh nggak pada Allah. Ya, sekarang kita butuh apa? Gak usah banyak-banyak, contoh satu aja misalnya ya. Besok pagi saya pengen ada acara meeting, misalnya ya, ke kota A, jauh luar kota. Nah, ketika besok siang saya ada acara meeting keluar kota. Ketika pagi hari saya sedang males, apa? Males taat pada Allah, males wirid dzikir misalnya ya, males membaca Quran. Nah, ketika sedang males, mari supaya muncul semangat lagi itu, mari kita ingat butuh siangnya itu. Kita siang mau kemana? Oh, mau keluar kota kan? Butuh apa? Untuk nyampe sana itu butuh apa? Saya pikir butuh selamat nih, supaya nggak ada kendala di jalanan. Saya butuh aman supaya nggak ada kriminalitas. Saya butuh ketenangan sebagainya. Nah, butuh jadi motivasi sama kita supaya pagi itu kita jadi semangat lagi dalam istiqomah akhirnya. Ini salah satu perasaan mendasar supaya istiqomah lagi adalah rasa butuh langkah awal. Langkah awal rasa butuh itu. Setelah itu kita pengen apa? Pengen tenang. Maka dua ini, rasa butuh ditambah rasa tenang, maka melahirkan motivasi untuk kembali istiqomah lagi. Terakhir, saya buka ada catatan kalimat hikmah. Saya mengutip dari beberapa kitab tasawuf ini. Yakni, beribadalah kepada Allah seukuran kebutuhanmu kepadanya. Jika butuh ampunannya, maka segeralah taubat kepadanya. Jika butuh rahmatnya, maka sayangilah makhluk-makhluknya. Jika butuh keridoannya mengampuni dirimu, maka sabarlah menjalani rencananya. Jika butuh dengannya di akhirat, ingin bertemu Allah, maka siapkanlah penampilan terbaikmu. Libasu taqwa, berbaju ketakwaan. Di akhir hayat, pakai libasu taqwa. Apa libasu? Pakaian penampil bertemu dengan Allah ini. Butuh siap penampilan terbaik, penampilan pakai pakaian penampilannya. Apa? Libasu taqwa. Agar di hadapannya, kamu termasuk hamba yang dibanggakan. Jadi, beribadah kepada Allah, sekurang kebutuhan kepadanya. Jadi kalau kita lagi malas, oh berarti Anda kurang butuh ya? Oh silakan. Bagi Allah nggak pengaruh apa-apa. Kalau kita malas, nggak butuh, Allah nggak pengaruh apa-apa. Bagi Allah nggak pengaruh. Kalau kita sangat giat ibadah, butuh, Allah nggak pengaruh apa-apa. Silakan dengan butuhnya itu diperlihatkan, maka Allah beri di situ. Jadi kalau butuh, Allah beri. Kalau nggak butuh, Allah nggak beri. Ini sana. Oh berarti kalau kita giat ibadahnya, berarti sebesar itu pula butuhnya kita kepadanya. Kalau kita malas taatnya, oh berarti butuhnya sedikit berarti pada Allah. Ini silakan kita ibadah itu seukuran kebutuhanmu kepadanya. Seberapa butuhnya kita? Wah kita butuh segalanya. Ya mari dimaksimalkan akhirnya karena butuh segalanya. Butuh ampunannya, butuh rahmatnya, butuh keridhoannya, butuh bertemu dengannya. Karena nikmat paling berharga di surga adalah bertemu kepada yang punya surga. Nih, karena butuh segalanya, mari dengan motivasi rasa butuh tingkat langkah awal di istiqomah menjadi pijakan pertama ini. Agar kita ketika ada potensi malesnya, supaya semangat lagi, ingat kita masih butuh apa enggak pada Allah. Butuh dalam ukuran dekat misalnya, mau ngapain sekarang? Saya membuat rumah, nah butuh apa? Butuh nyaman kan? Ya. Butuh dana kan?
butuh sempurna kan. Nah, mari itu jadi motivasi ibadah dalam doa kita. Ini contohnya yang paling dekat misalnya. Jadi apa yang kita rencanakan itu menjadi berarti butuh. Nah, itu menjadi motivasi supaya dengan satu hal saja kita butuh itu akan kena seluruhnya, kena seluruhnya. Jadi satu nikmat aja disyukuri akan gampang mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Nah, singkat dari materi ini, sebelum saya akhiri, akan saya baca dulu beberapa pertanyaan di layarnya. Bentar ya, saya dulu membaca ini karena asistennya ini nggak hadir ya. Tadi izin keluar, maaf ya. Saya baca sendiri. Yang pertama saya baca dari Ibu Gisti. Maaf ya Ibu barangkali ya, Ibu Gisti di Salatiga. Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Jadi apabila kita mendoakan orang meninggal dengan semoga khotimah itu kurang tepat ya, karena terlambat. Iya benar, udah meninggal kok, udah meninggal, udah ya benar, benar pengertian meninggal loh ya benar, benar. Tapi karena kita nggak tahu dia meninggal karena apa, maka semoga ya Allah yang saya tahu dia tuh meninggal seperti itu. Semoga dulu pengetahuan saya itu engkau maha tahu. Semoga beliau husnul khotimah menurut engkau. Nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu bagaimana dia ketika merasakan meninggalnya itu kita nggak tahu masalahnya. Ya. Karena kita nggak tahu, tetap sama, boleh, bukan merasa terlambat, bukan betulnya. Boleh, nggak apa-apa. Ya Allah, kemarin saya lihat dia meninggal seperti itu. Semoga ya Allah, menurut sungguhan saya dia seperti itu. Maaf ya, buruk. Semoga Allah ampuni dan sebagainya. Boleh. Jadi doanya tetap berhusnudon, berprasangka. Berikutnya, sebentar ya, saya baca lagi. Dari Burise Banjar. Maaf, saya izin bertanya, sholat yang bagaimanakah yang akan menghapuskan dosa? Ya tadi, sholat fardu. Sholat sunnah segala sholat. Karena sholat adalah pencerminan bukti keimanan masalahnya itu. Bukti keimanan. Ya, gimana terhapusnya? Ya tadi kata Rasul, antar sholat 5 waktu tadi itu menghapus dosa, antar Jumat menghapus dosa. Dan ketika, gimana tadi menghapusnya? Ya tadi itu ketika sholat dosa taruh di pundak oleh Allah, pundak kita, kepala kita, pas rukuk berjatuhan luntur, pas sujud berjatuhan luntur, namanya menghapus. Itu teknisnya. Hikmahnya ke sana loh ya. Yang kedua, apakah sholat yang khusyuk saja? Ya. Jadi intinya adalah ikhlas apa tidaknya. Karena ruhnya amalan adalah keikhlasan. Mengenai khusyuk itu beda mutunya, beda tingkatan-tingkatan orangnya, beda. Yang penting ikhlas apa tidak intinya. Kalau ikhlas apa itu maksudnya karena Allah apa tidak itu aja intinya. Mengenai khusyuk itu hanya sifatnya apa ya? Masing orang beda makom tingkat khusyuknya. Selama itu ikhlas maka terhapusnya dosa. Karena rohnya amalan itu keikhlasan. Rohnya sholat sama, sholat kan amalan. Keikhlasan. Jadi khusyuk maupun kurang khusyuk selama itu ikhlas dinilai. Nah intinya ya, khusyuk kan bicara mengenai mutunya. Mutunya pengertian amal sendiri. Tapi selama karena Allah bukan yang lainnya, itu berarti keikhlasannya masih ada. Berikutnya, saya baca lagi. Ternyata karena sudah tidak ada yang tertulis yang bertanya, sekarang silakan bertanya secara lisan, bersuara langsung. Kesempatan, silakan mikrofonnya diklik. Siapa pengen duluan terakhir? Silakan. Saya pengen duluan bertanya. Bu Dewi, apakah bertanya Bu Dewi? Iya. Bu Dewi Atika dari kota mana? Bu Dewi Atika. Ya. Mau tanya itu sholatnya itu kepeksan itu bagaimana Ustaz? Kepeksan. Iya. Ya. Enggak sepertinya ya itu tadi kepeksan. Iya.
Tapi nggih, karena Pak Ustaz, ngapunten. Jadi perasaan orang ketika bersolat itu macam-macam. Yang pertama, kalau sholat dianggap kewajiban loh ya, maka merasa dipaksakan. Yang kedua, kalau sholat dianggap kebutuhan, maka merasa diberi kesempatan. Ulangi, kalau sholat merasa suatu kewajiban, maka merasa dipaksa untuk menyempatkan. Yang kedua, kalau sholat merasa dianggap sebagai kebutuhan, maka yang bersangkutan merasa diberi kesempatan. Yang ketiga, kalau sholat merasa suatu media pelampiasan kerinduan kepada Allah, maka orang sebut nggak butuh kesempatan. Maksudnya nggak butuh umur panjang. Sekarang mati pun siap. Kenapa? Karena puncak rindunya udah memuncak pada Allah, memuncak. Jadi ketika habis itu, ya Allah, kapan saya meninggal ya? Jadi merindukan kematian. Jadi ada orang sholat menganggap sebagai kewajiban, ada menganggap sholat sebagai kebutuhan, ada sholat sebagai lampiasan kerinduan. Ada 3. Nah, kita sekarang posisi yang mana? Kalau sholat merasa kewajiban, maka dipaksa menyempatkan. Yang kedua, kalau sholat merasa kebutuhan, maka merasa diberi kesempatan. Jadi butuh, beri kesempatan. Misalnya, Ramadan kemarin kita puasa nilainya sekian, jelek. Ketika sekarang kita masih hidup, maka butuh beri kesempatan hidup supaya ngulangi puasa. Ngulanginya itu maksudnya. Nah, ketika sholat duhur selesai, kita butuh asar. Kenapa? Supaya ngulangi. Barangkali duhur tadi kurang sempurna, ngulangi asarnya itu. Jadi ada yang sholat merasa kewajiban, maka yang bersangkutan merasa dipaksa menyempatkan. Jadi kan terpaksa akhirnya, dia merasa kewajiban. Jadi kesannya itu merasa disuruh. Kalau merasa disuruh, maka terpaksa. Sekarang dirubah mindsetnya. Merasa sebagai kebutuhan. Jadi apa? Kita butuh apa? Paling jarak dekat dibutuh misalnya. Oh, saya butuh sembuh nih. Mari soal dipakai media untuk motivasi semangatnya itu. Meskipun jarak dekat pengen sembuhnya itu kan butuh sembuh kan ya. Mari sholat itu pun pengennya itu, nggak masalah. Sebagai motivasi loh ya, nggak masalah motivasi. Supaya semangat lagi. Supaya nggak masuk terpaksa, tapi merasa butuh. Jadi ada sholat dianggap kewajiban, maka yang bersangkutan merasa dipaksa menyempatkan. Yang kedua, kalau sholat dianggap kebutuhan, maka bersangkutan merasa diberi kesempatan. Yang ketiga, kalau sholat dianggap sebagai media kerinduan kepada Allah, maka bersangkutan nggak butuh kesempatan. Alias apa? Nggak takut mati. Sewaktu siap. Bahkan merindukan kapan matinya itu. Ini ya. Sebenarnya Rasul itu kenapa? Sholat Rasul kok lama sekali. Ya karena rindunya itu lewat sholatnya itu pelampiasan. Nah ini ya. Jadi mari kita koreksi diri. Kita selama ini tuh sholat karena apa? Karena keterpaksaan, karena kebutuhan, atau karena kerinduan, karena kangen Allah, maka rindu sholat. Jadi ketika duhur merindukan kapan asar ya, karena pengen interaksi lagi dalam sholat ketika asar sendiri. Duhur kan nggak puas karena sudah berakhir 4 rakaat, pengen ketemu Allah lagi lah lewat sholat, maka merindukan asar. Ya kan orang Ramadan dulu, orang puasa, kita orang puasa ketika asar merindukan maghrib kan ya, kapan maghrib ya? Tapi bukan karena ingin sholatnya, karena pelampiasan supaya laparnya selesai. Ya kan ya? Oh, berarti merindukan maghrib bukan karena Allah, berarti bukan rindu Allah, rindu tadi itu supaya laparnya selesai. Ya. Jadi mari kita itu pilih yang mana? Sholat karena kewajiban atau kebutuhan atau kerinduan? Silakan kita milih mana. Nah, itu. Kalau sebagai kewajiban, maka pasti terpaksa sholatnya. Kalau kebutuhan, maka berarti butuh sholatnya. Kalau kerinduan, maka seneng cinta sholat, seneng sholatnya. Jadi nggak mikir surga neraka lagi ya. Karena dalam sholatnya merasa berdua dengan Tuhannya. Nah ini kebutuhan sholat tadi ya, kewajiban, kebutuhan atau kerinduan. Silakan Bu tadi, mulai sekarang Bu, kalau supaya nggak terpaksa, mari kita rubah. Sholat jangan merasa suatu kewajiban,
merasalah kebutuhan. Atau lebih tinggi lagi, merasalah kerinduan. Ya, ini tempat melampiaskan rindu kita kepada Tuhan lewat sholat itu. Jadi sholat ibarat seperti goa di musim dingin, nyari tempat kehangatan. Seperti payung di musim panas, nyari tempat teduh, tempat keteduhan. Sholat sebagai itu. Karena sebagai itu. Ibarat goa di musim dingin, ibarat payung di musim panas. Baru nanti kita ke sholat, nggak akan terpaksa. Malah seneng, malah butuh. Ini hikmahnya supaya istiqomahnya muncul lagi akhirnya. Satu lagi terakhir, mengakhiri ya. Barangkali kalau udah malam. Bu Aminah dari Madura mau bertanya, Bu Aminah? Iya, mau bertanya, Ustaz. Terima kasih. Terakhir. Boleh. Bu Aminah, mikrofonnya putus, silakan diklik lagi. Iya, ya. Ini mau tanya, Ustaz, bagaimana trik-trik supaya sholat kita ini khusyuk. Kita awalnya sudah ikhlas, tapi seringkali permasalahan itu muncul ketika sholat. Terima kasih, Ustaz. Ya. Nah, ini banyak media, banyak metode, banyak ijtihad ikhtiar manusia untuk khusyuk ya. Yang penting usahanya. Usaha. Misalnya, maaf ya, contoh aja ya. Contoh misalnya. Saya itu, misalnya contoh aja misalnya saya tuh bisa khusyuk sholat kalau suasana hening. Oh, berarti seluruh suara matikan dulu biar hening. Yang kedua misalnya, saya tuh bisa khusyuk kalau suasana ruangan itu misalnya gelap, matikan lampu supaya saya khusyuk. Saya tuh bisa khusyuk sholat kalau ada kipas angin supaya nyaman, tenang. Nyalakan kipas angin supaya khusyuk. Jadi mari kita itu memanfaatkan segala sesuatu duniawi untuk mendukung kita supaya nyaman itu. Dengan nyamannya maka khusyuknya muncul. Yang pertama, ini secara lahiriah loh ya. Yang kedua, pikiran. Ini minimal ini salah satu ikhtiar paling mendasar supaya sholat khusyuknya muncul. Meskipun persekian ya. Minimal adalah mari kita itu memilih bacaan sholat itu yang kita paham. Yang kita mangap makanya pentingnya tahu terjemah perkata tiap ayat. Agar pas baca Quran menghayati itu. Jadi mari sibuk mengartikan apa yang kita baca. Dengan sibuk mengartikan dalam hati ataupun perasaan, maka nggak akan sibuk ke yang lainnya. Ini. Jadi pikiran kita keluar itu gara-gara pikiran kita nggak sibuk diri, mikir ke dalam yang kita baca itu. Nah ini. Jadi pentingnya sebelum sholat, mari kita milih surat-surat bacaan apa yang sekiranya kita ada penghayatan, kemudian bisa memahami perkataannya itu kita baca, itu salah satu terapi paling mendasar ya. Ini apa? Mengerti apa yang kita baca ketika sholat. Itu diartikan secara penghayatannya. Intinya adalah mari menyibukkan diri ya, mengartikan apa yang kita baca supaya mengurangi sibuknya pikiran keluar. Nah, ini itu paling mendasar itu. Paling mendasar ya apa? Mari menyibukkan diri memikirkan apa yang kita baca. Jadi kita jangan milih surat karena pendeknya, tapi surat yang bisa nyentuh hati kita. Misalnya ya, saya rindu surga nih. Mari saya pas sholat sendiri misalnya baca surat tentang surga supaya ada penghayatan. Misalnya saya sedang ingat neraka nih, takut neraka, baca tentang neraka. Saya ingat orang tua nih, baca tentang orang tua ayatnya supaya ke sana penghayatannya. Jadi mari ayat sebagai media untuk ayat itu mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Nah, ini itu paling besar adalah syarat cuma satu. Paling besar ya ini apa? Mengerti apa yang kita baca ketika sholat. Jadi sibuk mengartikan lafaz itu. Sibuk mengartikan lafaz itu. Nah, itu. Maka akan mengurangi pikiran keluar. Ini salah satu terapi paling mendasar, sibuk menghayati apa yang kita baca. Itu dulu singkat ya hari ini. Nanti bisa berlanjut pertanyaannya di grupnya masing-masing. Demikian materi hari ini. Saya menunggu kiriman file rekamannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz.